起我你？喂！你们能带回这些物资？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua yang berjudul Spirit Cake Incarnation episode 1-2. Sedikit sinopsis, di masa depan yang tidak terlalu jauh, dunia manusia telah lama kelebihan penduduk. Umat manusia menuju ke bintang-bintang untuk mencari rumah baru. Penyelestaran bulan menyebabkan gempa bumi besar mengguncang seluruh dunia yang berlangsung beberapa dekade. Kemanusiaan dihancurkan ketika bumi akhirnya pulih. Umat manusia muncul kembali untuk menghadapi dunia yang aneh namun akrab ini. Akankah kita yang pernah memerintah atas wilayah ini masih tetap menjadi penguasa dunia? Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tak apa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Spirit Cake Incarnation. Scene dimulai di mana terlihat beberapa tim pasukan yang bersiap di sebuah kapal yang berada di gurun tandus, yang dinamai Air 49 Spaceship. Di dalam spaceship ini, tampak seorang anggota pemburu bernama Mocheng sedang membaca kompas. Di sana juga ada komandan para pemburu yakni Mark yang sedang memimpin para anggota yang melewati mayat-mayat manusia yang sudah menjadi batu. Yang mana mereka ini disebut dengan sebutan daging giling. Hingga mereka pun sampai di sebuah gudang lainnya di dalam kapal itu. Mark menemukan sebuah persediaan yang masih berfungsi. Sedangkan anggota pemburu bernama Rambing menemukan sebuah lubang misterius yang ada di sekelilingnya dipenuhi oleh daging giling. Merasa penasaran, Rambing pun mencoba untuk memeriksanya sambil berakting untuk ngeprank teman-temannya. Yang mana dia itu berpura-pura sedang diserang oleh sesuatu di dalam lubang itu. Kemudian Mark menyuruh Mocheng untuk memerintahkan kepada para buruh agar mulai bekerja mengangkut persediaan yang mereka dapatkan. Para buruh juga tidak diperbolehkan oleh Mark untuk mendekati daging giling. Di sisi lain, seorang buruh dengan panggilan 4068 malah mendekati dan menyusuri para daging giling untuk mengambil sebuah harta berupa jam. Kembali kepada para pemburu, mereka ini menemukan suatu petunjuk yang membuat mereka berpikir kalau sebenarnya spaceship sudah lama terjatuh. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah hal yang mencurigakan berupa cakar yang masih fresh. Di waktu yang sama, di bagian langit-langit tempat mereka berdiri, mereka mendengar sebuah suara yang cukup aneh. Scene pun berganti lagi kepada para buruh. Di saat 4068 sedang berusaha mengambil jam tangan itu dan tujuan untuk menjualnya ke pasar gelap, di sana juga tampak ada sebuah parasit berupa lipan tulang belakang yang ada di sekitaran mereka. Tak bersang lama, salah satu lipan tulang belakang menyerang para buruh. Melihat hal demikian, anggota pemburu bernama Fanny sempat ragu-ragu untuk melakukan tembakan. Karena lipan itu sedang menempel di tubuh buruh dengan nomor 3352. Hingga pemburu lainnya yaitu Donnie pun datang dan langsung menembaknya. Sehingga peluru tembakannya pun juga mengenai buruh tersebut. Suara tembakan ini juga sampai terdengar di area Mark dan teman-temannya. Mendengar suara itu, Mark memerintahkan Mocheng untuk menghancurkan pintu jalan keluar agar anggota timnya dapat melarikan diri. Sementara dirinya bersama Rambing akan memeriksa asal-usul suara tembakan itu. Kembali ke Donnie, tampak lipan tulang belakang yang ia tembak ternyata masih hidup. Oleh karena itu, Donnie pun bergegas menembaknya sampai mati. Tak berhenti sampai di situ saja, kawanan lipan tulang belakang mulai ramai-ramai bermunculan sambil mengeluarkan sebuah gas bernama Shin Hongsu. Melihat hal itu, Donnie dan Fanny langsung menembakinya. Ki Hongsu dari lipan itu membuat Donnie berhalusinasi, yang mana halusinasi itu membuat dirinya melihat kawanan daging giling yang kembali hidup. Gara-gara hal itu, Donnie menjadi oleng dan menyerang para kawanan daging giling yang sebenarnya sudah membatu.
Karena merasa panik, buruh 4068 dan 4079 bergegas melarikan diri. Sehingga kawanan Lipan yang mengikuti mereka menyerang para tim anggota pemburu lainnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua bertemu dan diselamatkan oleh Mark dan Rambing. Mark dan Rambing yang baru saja tiba langsung menghabisi satu persatu kawanan Lipan tulang belakang yang sedang menyerang anggota timnya. Sementara itu, Donnie yang masih dalam halusinasi membuat dirinya secara random menembak senjatanya secara asal-asalan. Sampai terjadilah sebuah kejadian naas, di mana dia malah menembakkan pelurunya ke arah Fanny hingga membuatnya tewas. Melihat hal demikian, Mark pun berusaha membuat Donnie kembali sadar. Donnie yang sempat kembali sadar, dia pun sangat terkejut melihat Fanny yang mati karena dirinya sendiri. Meskipun sempat tersadar, para kawanan Lipan dan cepat mengelilingi Donnie dan membuat Donnie kembali oleng. Kemudian Donnie meminta Mark untuk segera menghabisi dirinya sebelum semuanya terlambat. Tak lama, senter milik para pemburu mulai bermatian dan di saat itu juga Donnie dimakan oleh sebuah monster besar yang berupa sebuah pelahap. Sementara itu, di sisi Moceng, mereka sama sekali tidak dapat membuka pintu jalan keluar, sehingga salah satu buruh memutuskan membukanya paksa secara manual. Di sisi lain, di kantor pusat Komandan Mercusuar, terlihat seorang pria bernama Victor sebagai komandan pertahanan melaporkan kepada wali kota Mercusuar yang bernama Morgan mengenai energi Mercusuar yang hanya akan bertahan dalam 10 hari saja. Merespon laporan itu, Morgan memerintahkan Victor untuk menghubungi ruangan kontrol navigasi. Di sana mereka sedang sibuk untuk menghadapi masalah mengenai cara untuk melewati pusat badai yang ada di depan Mercusuar. Oleh karena itu, seorang komandan pusat kontrol bernama Jingnan memerintahkan para bawahnya untuk mengaktifkan sistem pergerakan agar menurunkan ketinggian Mercusuar dan meningkatkan 15 derajat navigasi. Kemudian, Jingnan melaporkan kepada Morgan mengenai para pemburu yang belum memasuki jangkauan eksplorasi Mercusuar. Selain itu, mereka mendeteksi sebuah zona badai yang mulai mendekati Mercusuar. Kembali ke spaceship, karena senter mereka yang bermatian, mereka memutuskan untuk menyusuri terowongan menggunakan lightstick. Beberapa saat kemudian muncullah seorang pelahap yang dengan cepat menyerang para pemburu. Melihat hal itu, para pemburu pun mulai menembaki pelahap ini meskipun tak ada satupun peluru yang mampu melumpuhkannya. Sementara itu, Moceng dan para buruh berhasil membuka jalan menuju keluar, sehingga para pemburu bergegas membawa persediaan keluar dari sana. Kemudian Mark memerintahkan Moceng untuk tak menyusul dirinya, dan segera pergi keluar dari spaceship. Kembali ke Mark dan yang lainnya, yang mana para pemburu ternyata telah dibantai oleh pelahap. Untuk melakukan perlawanan, Rambing menggunakan sebuah senjata bom kepada pelahap dan terus menembakinya. Hingga pada saat Rambing tertangkap oleh pelahap itu, Mark pun bergegas menembaki pelahap untuk membantu Rambing. Kemudian dia menunggangi pelahap dan mencoba untuk melukainya. Setelah itu, mereka berdua bergegas untuk berlari menuju pintu keluar. Hingga pada akhirnya mereka berhasil keluar dan juga mengunci pelahap. Tak berhenti sampai di situ saja, pelahap itu terus mencoba mengejar mereka dengan terus-menerus mendobrak pintu yang menguncinya. Berganti di sebuah tempat ibadah di Mercusuar, yang mana terlihat ada seorang uskup bernama Charles yang sedang berjalan menaiki mimbarnya. Dia dikawal oleh dua pengawal utama, yakni The Big Dog Sheriff dan Pandi si pembawa cahaya. Kemudian Carlos memberikan sebuah khutbah dan pemimpin para jemaatnya untuk berdoa. Lalu Carlos mendatangi para jemaatnya dan menanyakan beberapa jemaat yang terpilih mengenai perintah-perintah yang diajarkan oleh ajaran Carlos sambil memberkati jemaat tersebut. 你们都做了什么？第3次完成金色大厅的。 感到骄傲。 Di waktu yang sama, seorang Chenmin atau buruh nomor 1225 bergegas dengan paksa menghampiri Carlos. Perlu diketahui, Chenmin adalah sebutan untuk para buruh atau inferior di Mercusuar. Dan lawan kata dari Chenmin adalah Sangmin, yakni seorang derajat yang jauh di atas Chenmin atau bisa disebut sebagai superior.
Nah, para buruh seharusnya tak diperbolehkan berada di tempat ibadah yang hanya diisi oleh seorang sangmin. Kemudian, Kensing mendengarkan permintaan dari seorang buruh 1225. 1225 mengatakan kalau dia dulu memiliki seorang suami di tahun 30. Sebelum mereka berpisah karena 3 aturan besar mercusuar. Karena suaminya adalah seorang samin, dia pun meminta Carlos untuk menyelamatkan hati suaminya. Karena ada sebuah logam yang tersangkut di dadanya. Dia kemudian menawarkan hati miliknya untuk diberikan kepada suaminya. Akan tetapi, Carlos dengan tegas menolaknya. Dan alasan, sejak pengumuman 3 aturan utama, yang mana seorang Changmin atau buruh memiliki genetik yang rusak dan tidak bisa bereproduksi. Sehingga menurut Charles, tidak mungkin dirinya menerima permintaan untuk memindahkan organ yang cacat dan memasukkannya ke dalam tubuh seorang Sangmin. Selain itu, Carlos juga mengatakan bahwa Tuhan ingin seorang Sangmin mati dengan bangga, tanpa ada satupun hal yang berkaitan dengan seorang Changmin di dalam tubuh seorang Sangmin. Sesudah itu, 1225 dan saat marah mencoba maki-maki dan memberontak perihal keputusannya. Sehingga Pandi tanpa segan-segan menamparnya hingga membuatnya pingsan. Simbalik ke ruang kontrol navigasi. Bawahan dari Jingnan melaporkan bahwa sebuah badai pasir terdeteksi sedang mendekati mercusuar. Di saat yang bersamaan, Mark melaporkan kepada ruang kontrol mengenai misinya yang mengumpulkan persediaan sudah selesai. Mendengar laporan itu, seluruh anggota ruang kontrol merasa sangat gembira. Ketika mereka telah sampai di mercusuar, kedatangan mereka pun langsung disambut oleh inspektur mereka sebagai pemburu bernama Elon. Selain itu, di luar mercusuar, para pemburu saat disambut ramah dan meriah oleh para Changmin atau para buruh, yang mana mereka itu telah menunggu kedatangan mereka yang membawa begitu banyak persediaan. Setelah itu, sesampainya di ruangan distribusi sumber daya, para buruh langsung mengangkut barang-barang persediaan ke dalam gudang. Di sana juga terlihat buruh 4068 yang ada di dalam sebuah robot. Padahal seharusnya seorang buruh tidak diperbolehkan untuk menggunakan robot tersebut. Karena hal itu, Jeb dengan sangat tegas memarahinya dan membantingnya. 你还瞧不起我你？喂！ Di waktu yang sama, ada 2 orang dari keusupan yang juga disusul oleh Pandi dan juga Sheriff. Pandi memerintahkan 2 orang itu untuk memberikan hukuman kepada 4068. Tak berselang lama, hukumannya pun selesai. Pandi mengingatkan sebuah hukuman mercusuar yang berbunyi bahwa tidak ada buruh atau Changmin tanpa izin yang dapat menyentuh senjata Sangmin. Bagi siapa saja yang melanggarnya, maka dia akan dihukum sebanyak 12 cambukan. Karena 4068 mencoba melakukan pembelaan, salah satu bawahan Pandi pun mencoba untuk mencambuknya kembali. Untung saja, Mojang datang di saat yang tepat dan langsung mencoba untuk menghalanginya. Kemudian Mark menjelaskan kepada Pandi, jika mereka terus menyakiti para bawahannya, maka kemungkinan orang yang bekerja menjadi bawahannya akan menjadi lebih sedikit. Mendengar penjelasan itu, Pandi pun akhirnya mengalah dan membuat teman-temannya pergi dari ruangan distribusi sumber daya. Setelah itu, Jingnan menghampiri Mark dengan sebuah pesan dari Morgan yang akan mengadakan pertemuan rapat di hari itu juga. Dan dia menyuruh Rambing untuk mengambil alih sebagai komandan pengganti. Lalu mereka pun sampai di sebuah pusat elevator mercusuar. Di sana ada sebuah meriam denyut elektromagnetik yang biasanya digunakan untuk menghubungkan setiap zona pusat. Setiap kali meriam itu ditembakkan, maka sebanyak 3000 sistem kelistrikan seluruh mercusuar akan runtuh seketika. Akan tetapi, meriam itu hanya diaktifkan ketika mercusuar bertemu dengan beberapa pelahap yang sangat kuat. Kemudian, Mark segera mendatangi pertemuan yang diadakan oleh Morgan dan sebuah pusat elevator yang ada di mercusuar. 末日生态的研究工作，200公里外的三角洲地带可能了。猎荒者的职责是带回物资。 Beberapa saat kemudian, mereka semua tiba di sebuah ruangan wali kota. Mewakili Morgan, Victor meminta para sektor untuk memberikan sebuah laporannya masing-masing. Orang yang pertama memberikan laporan adalah Ranbing. Dia melaporkan kalau beberapa persediaan yang diperoleh oleh para pemburu, yaitu energi yang tak terkendali, mineral langka, dan peralatan tempur dunia lama.
Menurut kalkulasi Jingnan, persediaan yang didapatkan oleh para pemburu dapat bertahan selama 3 bulan dengan penggunaan yang minimum di mercusuar. Dia juga memberikan sebuah laporan kerugian oleh para pemburu, yakni kerusakan pada satu mesin tempur berat, para buruh nyaris tewas semuanya, dan 34 orang yang meninggal dari para sangmin. Kemudian, LL memberikan laporan mengenai situs proyek pergantian personal, yang mana staf berkualitas tinggi berjalan normal. Para personal pengganti yang berusia 16 tahun telah menerima pelatihan akhir dunia. Sedangkan mengenai peningkatan gen, para sangmin telah terorganisasi untuk melakukan misi reproduksi. Tidak hanya itu, setiap kelompok personal dalam cadangan sedang dilatih keras sesuai usianya. Setelah itu, Carlos juga ikut berbicara. Dia mencoba menyalahkan para pemburu dan menuduh mereka bermalas-malasan dalam sebuah misi. Benar hal itu, Mark pun langsung melaporkan tentang situasi yang ada di permukaan, yang mana para pemburu memiliki penemuan yang hebat, di mana mereka itu tidak hanya menerima serangan dari binatang buas. Scene kemudian berganti ke sebuah spaceship yang mereka kunjungi sebelumnya, yang dimana para pemburu diserang oleh para pelahap, sehingga para pemburu berusaha untuk menghabisinya agar mereka tak dapat mendekati peralatan kendaraan. Mark juga memerintahkan Corey dan Erika untuk segera mengaktifkan sistem gravitasi. Para pemburu sangat terpojok karena serangan para pelahap yang begitu banyak bermunculan. Kemudian waktu yang sama, 4068, Erika dan Corey langsung memasuki sebuah kostum robot untuk mengaktifkan sistem gravitasi. Di saat juga, robot gravitasi milik Corey diserang oleh salah satu pelahap. Untung saja dia sempat diselamatkan oleh Ranbing. Lalu Ranbing bergegas menyelamatkan Mark. Di saat yang tepat, dia pun menghabisi salah satu pelahap yang sedang mengejar temannya itu. Sudah itu, Mark pun akhirnya berhasil mendapatkan dan mengaktifkan kostum robot gravitasinya. Tapi 4068 tak dapat mengaktifkannya karena identitasnya yang tak terdaftar, sehingga dia itu diidentifikasi sebagai operasi ilegal. Di waktu yang sama, Ranbing dan Mark dikepung oleh kawanan pelahap. Di saat itu, para pelahap menggunakan tentakel yang memancarkan cahaya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. Tak berselang lama, para pelahap itu mulai melakukan pergerakan, sehingga terjadilah pertarungan antara Ranbing dan Mark melawan para pelahap. Di sisi lain, terlihat ada salah satu pasukan pemburu yang secara random menembaki teman-temannya sendiri, karena ada sebuah lipan tulang belakang yang telah menempel di tulang belakang orang tersebut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.